Kembali dengan saya, Tri Kurniati Ambarini, dalam kelas mengenal penanganan dini gangguan mental. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep clinical high risk terhadap psikosis. Nah, beberapa pokok bahasan yang akan kita ulas pada hari ini adalah terkait dengan dasar pemikiran, terminologi clinical high risk, kemudian model clinical staging, definisi clinical high risk, gejala clinical high risk, dan apa saja assessment yang dapat kita gunakan untuk mengukur clinical high risk terhadap psikosis. Nah, dasar pemikiran terkait dengan konsep ini adalah yang pertama clinical staging. Clinical staging merupakan pemahaman bahwa psikosis itu memiliki tahapan atau staging, jadi tidak muncul tiba-tiba dalam fase kehidupan seseorang. Ada tahapan-tahapan tertentu sebelum seorang itu menjadi psikosis penuh ataupun mengalami psikosis penuh yang dikenal dengan konsep clinical staging model. Nah, clinical staging model ini akhirnya mendorong dilakukannya intervensi dini ataupun upaya-upaya untuk mencegah menunda psikosis menjadi penuh gitu ya. Sehingga sasaran intervensi pada psikosis pada masa kini bergeser pada dalam bentuk intervensi dini yaitu pada fase prodromal, yaitu fase sebelum terjadinya psikosis. Nah, kalau mau kita lihat secara utuh, inilah pergeseran paradigma intervensi untuk psikosis ya. Jung dan Phillips pada tahun 2004 menunjukkan hasil yang positif dari intervensi dini terhadap psikosis. Salah satunya adalah bertujuan untuk memahami proses terjadinya psikosis atau onset ataupun studi psikopatologis pada fase prodromal dalam bentuk pencegahan terindikasi, yaitu indicated preventive. Nah, indicated preventive dianggap lebih efektif ketika kita memberikan intervensi dini untuk psikosis karena disabilitas yang lebih serius dapat diminimalkan serta beberapa pemulihan dapat dilakukan sebelum gejala psikosis dan penurunan fungsi pada seseorang menjadi menetap. Penurunan fungsi yang terjadi menjadi menetap. Pencegahan terindikasi atau indicated preventive berfokus pada individu dengan risiko tinggi klinis atau dikenal dengan konsep clinical high risk atau CHR terhadap psikosis. Ada dua macam konsep yang masuk pada kategori clinical high risk, yaitu kriteria basic symptom dan kriteria ultra high risk. Pada pertemuan kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang basic symptoms, sedangkan pada pertemuan lain saya akan membahas mengenai kriteria ultra high risk. Nah, ini model clinical staging. Jika dilihat di sini, ini sebelah kiri ini adalah keparahan simptom, sedangkan di bawah ya, akses bawah ini adalah kapan itu masuk pada kategori prevensi ataupun pencegahan, kapan itu sudah masuk pada kategori treatment. Ada fase premorbid, yaitu fase di mana seseorang itu belum menunjukkan gejala-gejala awal psikosis seperti pada fase prodromal. Namun pada fase premorbid ini mungkin saja gitu ya terjadi penurunan fungsi pada tahapan yang lebih awal gitu ya, lebih dini gitu ya, tahapan dini. Kalau kita lihat sini, upaya prevensi dilakukan pada fase prodromal. Fase prodromal sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu early at risk dan late at risk. Jadi resiko yang awal dan resiko yang lebih lanjut untuk mengalami psikosis. Pada risiko yang lebih awal, pencegahan dini terhadap psikosis lebih membidik pada simptom-simptom dasar ataupun basic symptom yang menggunakan pendekatan basic symptom kriteria atau BS. Kemudian juga dapat melihat adanya kriteria-kriteria penurunan fungsi biologis, misalkan dalam bentuk persepsi, sensasi, seperti itu ya. Pada fase selanjutnya yaitu late at risk, resiko yang lebih lanjut, pencegahan dini terhadap psikosis berfokus pada attenuated positive symptoms, yaitu simptom positif yang dilemahkan. Jadi ada simptom positif tetapi itu masih lemah, seperti itu. Kemudian ada BLIPS atau BLIPS, yaitu ada brief limited intermittent psychotic episode, yaitu adanya episode psikotik tetapi yang singkat dan cepat hilang, seperti itu ya. Jadi ini kalau mau dilihat basic symptoms ada di sini yang paling awal sebagai indikasi terjadinya psikosis, kemudian ada APS, ada BLIPS, kemudian masuklah pada fase psikosis yaitu pada stage early psikosis, seperti itu. Nah, ketika kita udah masuk pada psikosis ya, atau mulai dari BLIPS dan early psikosis ini, kita sudah masuk pada area treatment sebenarnya, bukan lagi pada area pencegahan. Oke, kita masuk pada definisi. Apa sih yang dimaksud sebagai clinical high risk ya? Clinical high risk adalah konstruk mengenai fase presikotik
yang menggambarkan individu atau kondisi individu yang mengalami situasi beresiko psikosis. Basic symptom sendiri merupakan sekumpulan gejala gangguan berupa pengalaman pribadi subklinis yang terjadi pada individu. Basic symptom merupakan suatu perubahan yang terjadi pada individu pada masa tertentu dan mempengaruhi berbagai macam aspek pada diri individu. Bisa dalam bentuk dorongan, kemauan, toleransi pada stres, afeksi, fungsi vegetatif sentral, fungsi berpikir, fungsi bicara, persepsi, dan fungsi motorik. Basic symptoms merupakan simptom yang muncul pada fase prodromal sebelum terjadinya fase psikosis awal. Tadi seperti yang kita lihat, kalau dalam model clinical staging ini, basic symptom ada pada early at risk ya. Ada 6 dimensi yang menunjukkan adanya indikasi psikosis, yaitu gangguan afektif dinamis, gangguan kognitif perhatian, gangguan kognitif, gangguan merasakan diri dan merasakan lingkungan, gangguan persepsi tubuh, dan gangguan persepsi. Clinical high risk sendiri adalah keadaan di mana individu memiliki kondisi beresiko mengalami psikosis di masa yang akan datang. Nah, untuk menentukan status clinical high risk dengan menggunakan konsep basic symptom atau kriteria basic symptoms, maka selanjutnya basic symptom yang terukur atau BS yang terukur digolongkan dalam kriteria yang disebut sebagai Koper dan Koknis. Selain itu, basic symptom juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan yang penting untuk memprediksi apakah akan terjadi situasi clinical high risk. Ini adalah tabel basic symptom yang sudah digolongkan dalam kriteria Koper dan Koknis. Koper sendiri adalah cognitive perspective gitu ya, sedangkan Koknis itu adalah gangguan kognitif atau cognitive disturbance. Jika kita lihat di sini, beberapa gejala yang dialami seseorang dengan risiko mengalami psikosis yaitu dalam bentuk adanya gangguan berpikir, hambatan berpikir, kanan dalam berpikir, kemudian perseverasi pikiran, kemudian gangguan dalam bicara reseptif, adanya penurunan untuk membedakan mana yang benaran ide, fantasi, ataupun itu memori gitu ya. Kemudian ada ketidakstabilan ide, kemudian derealization, dia tidak mampu melihat ataupun mengalami pengalaman di mana dia itu melihat lingkungan itu sebagai sesuatu yang aneh dan tidak familiar, padahal itu adalah lingkungan yang biasa dia temui. Kemudian ada gangguan visual persepsi, meliputi hypersensitivity terhadap cahaya ataupun malah blurred vision bentuknya gitu ya. Sensitif terhadap cahaya, melihat benda itu menjadi lebih besar atau lebih kecil, atau terkait dengan warna ataupun ukuran yang terdistorsi atau terganggu. Adanya gangguan persepsi akustik, misalkan mendengar suara menjadi lebih keras atau menjadi lebih kecil atau malah terganggu terkait dengan pendengaran. Gangguan mood disorder ada juga, kadang-kadang disertai dengan kecemasan ataupun persoalan dalam tidur, seperti itu ya. Nah, yang berbeda pada Koknis ini ada gangguan tambahan simptom terkait dengan gangguan berbicara ekspresif. Jadi sulit untuk memilih kata yang tepat ataupun membentuk kalimat yang tepat untuk mengekspresikan dirinya gitu ya, atau mengekspresikan pikirannya. Itu kemudian adanya gangguan terkait dengan berpikir abstrak, sulit untuk memahami makna abstrak dari pembicaraan, sebuah pembicaraan. Kemudian ketidakmampuan untuk mengalihkan perhatian atau terlalu terfokus pada detail-detail yang ia lihat, seperti itu ya. Oke, nah ini ada assessment yang biasa digunakan untuk mengukur basic symptoms ya. Ini kebetulan kali ini saya yang memasukkan yang basic symptoms saja, nanti saya akan membahas di pertemuan lain terkait dengan ultra high risk ya. Ultra high risk juga termasuk salah satu kriteria dari clinical high risk. Yang pertama adalah schizophrenia pronounced instrument adult person atau SPIA. SPIA ini ada juga yang versi anak-anak ya, atau yang versi child. SPIA ini merupakan assessment dalam bentuk interview ya. Jadi dia menggali simptom dalam bentuk interview, kemudian akan dilakukan rating terhadap kategori Koknis dan Koper untuk menentukan apakah orang ini memiliki resiko untuk mengalami psikosis di masa yang akan datang. Kemudian ada Bone Scale Assessment for Basic Symptoms dan ada Frankfurt Complaint Questionnaire. Kalau Bone itu dia juga bentuknya interview
dan Frankfurt Complaint Questionnaire itu bentuknya kuesioner atau daftar pertanyaan. Nah, kenapa saya memasangkan dua ini gitu ya? Karena menurut beberapa penelitian, ketika bone scale assessment dan basis symptom itu seringkali digunakan secara bersamaan untuk melengkapi, karena setelah diukur ternyata apabila kita hanya menggunakan alat ukur yang bentuknya kuesioner untuk mengukur simptom-simptom dasar dari psikosis, ternyata itu validitas dan reliabilitasnya rendah. Sehingga banyak sekali penelitian yang menggunakan dua alat ukur ini, bone scale dan Frankfurt Complaint Questionnaire secara bersamaan untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi. Oke, demikian materi hari ini mengenai clinical high risk. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Anda dapat mempelajari materi yang sudah saya upload di website untuk dibaca-baca ulang. Seperti itu, kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.